Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini anak-anak kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Ini adalah materi kelas 4 SD, di mana materi ini pun juga bisa digunakan sebagai referensi untuk anak-anak kelas 5 maupun anak-anak kelas 6. Anak-anak perlu diketahui bahwa keragaman sosial dan budaya khususnya yang ada di Indonesia itu muncul dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang mengakibatkan munculnya keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Antara lain apa saja? Yang pertama adalah perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Itu yang menyebabkan terjadinya keberagaman atau keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dikarenakan perbedaan lingkungan dan kenampakan alam di tiap-tiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Karena sekali lagi bahwa Indonesia itu adalah terdiri dari berbagai pulau dan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga perbedaan lingkungan dan kenampakan alam ini pun mempengaruhi munculnya keragaman sosial dan budaya. Yang ketiga kalinya adalah perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Kepercayaan atau aliran kepercayaan memang ada di Indonesia, dan yang utamanya adalah bahwa Indonesia itu mengakui adanya 5 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan ini sebagai juga sebuah tambahan, dan juga perbedaan adat istiadat itu pun menyebabkan munculnya keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang keempat adalah keterikatan setiap suku pada tempat tinggalnya. Jadi setiap orang, setiap individu itu mempunyai ikatan batin yang luar biasa terhadap suku bangsanya sendiri, daerahnya sendiri, dan tentunya ini akan menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk untuk bangsa dan negara ini. Lalu bagaimana cara menghargai keragaman sosial dan budaya yang ada? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan mempelajari budaya dari suku lain atau daerah lain. Budaya itu macam-macam anak-anak, ada tarian, ada lagu-lagu daerah, ada pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya. Itu perlu kita pelajari anak-anak agar kita tahu, oh ternyata di suku bangsa ini punya lagu daerah ini, punya alat musik namanya ini, punya tarian namanya ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu perlu kita pelajari. Yang kedua kalinya adalah menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Ini penting sekali anak-anak, karena apa? Menghormati suku lain dalam melaksanakan upacara adat berarti kita menghargai sepenuhnya bahwa keberadaan mereka itu memang ada di Indonesia. Yang ketiga kalinya adalah berteman dengan orang dari suku lain. Ini juga sangat penting sekali anak-anak. Kita tidak perlu pilih-pilih berteman dengan siapapun, dengan orang yang beragama apapun atau punya keyakinan apapun. Itu tidak perlu anak-anak, karena semuanya akan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia anak-anak. Yang keempat adalah melaksanakan adat yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Ini sangat untuk memperkuat dan memperkokoh rasa nasionalisme terhadap tempat tinggalnya, maka sangat penting sekali untuk melaksanakan adat istiadat yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Kemudian manfaat menghormati dan menghargai suku dan budaya dari daerah lain, antara lain anak-anak, yaitu akan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sangat urgent sekali anak-anak ya. Jadi semua itu demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua kalinya adalah akan menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat. Itu yang kedua kalinya. Dan yang berikutnya adalah terciptanya rasa tentram, aman dan nyaman di masyarakat. Itu tentunya ketika kita mau menghormati dan menghargai suku bangsa dan budaya dari daerah lain, tentunya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, kita akan merasa tentram, aman dan nyaman. Dan berikutnya adalah
mendorong masyarakat untuk hidup bersama secara harmonis. Ini juga sangat-sangat luar biasa anak-anak, dikarenakan apa? Karena dengan adanya menghormati suku lain, menghargai suku lain, suku bangsa lain, budaya lain, semuanya itu untuk keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah memperkuat ketahanan nasional. Ketika kita menghormati dan menghargai suku, bangsa, dan budaya dari wilayah lain tentunya, itu semuanya akan memperkuat ketahanan nasional. Karena apa? Karena masing-masing orang saling menghormati, masing-masing individu saling menghargai, sehingga kekuatan ketahanan nasional pun terpupuk dari sana. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya. Tentunya mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.